buat market campaign-nya. Terus kita bisa drag ini ke dalam si fokus time-nya kita gitu. Jadi kita bisa tahu nih dalam fokus time ini kita mau ngerjain apa aja gitu. Terus bisa juga tambahin apa lagi, misalnya kompetitor analisis misalnya ya, ini contohnya, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kegiatannya teman-teman. Misalnya di dalam fokus time ini mau ngerjain apa aja gitu. Terus apalagi misalnya dalam fokus time ini juga mau ngerjain bagian bikin presentasi gitu ya, kayak presentation gitu. Jadi ini langsung ditambahkan aja di bagian task. Kemudian kita bisa drag ini guys, bisa drag ini ya teman-teman ya. Di drag ke dalam fokus time kita. Gitu. Jadi nanti kita bisa tahu nih, fokusnya jam segini aku mau ngerjain apa-apa aja. Gitu. Nah ini nanti bisa diduplikat juga ya. Misalnya kalian mau fokus time-nya itu di setiap hari, oke, duplikat aja nih. Duplikat, terus di save lagi, nanti dia akan muncul di sebelahnya gini. Ini di-drag aja ke sebelah. Gitu. Tambahin lagi, kalian mau di fokus time yang di hari Selasa mau apa nih? Ditambahin terus sampai diklik lagi ya, diklik. Kemudian ada titik 3, duplikat, di-save lagi, di-drag lagi ke sebelah gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan mau fokus time-nya di hari Senin sampai Jumat kah, atau mungkin di hari Selasa nih. Di hari Selasa aku kayaknya nggak bisa nih sampai jam 11, sampai jam 10 aja deh. Nah di jam 11 itu soalnya, di jam setelah jam 10 itu soalnya mau ada meeting nih. Kita bikin meetingnya bisa kayak gini, bisa langsung diklik aja meetingnya, jamnya ya di sini. Kemudian dibikin mungkin meeting gitu ya, misalnya meeting. Karena kan kita mau bahas marketing campaign launch-nya ya gitu. Jadi kita mau ada meeting nih gitu. Nah, buat meeting dengan internal ini mungkin kita warnanya beda aja nih biar lebih kelihatan berbeda gitu ya. Mungkin warnanya biru, bisa disesuaikan lagi warnanya. Di save. Oke, udah beda lagi ya untuk hari Selasa kita ada beda nih, di jam 10 ada the meeting gitu. Jadi nanti nih teman-teman bisa langsung praktekin di project yang sedang dijalankan, kira-kira mau seperti apa untuk fokus time-nya, kemudian meeting apa yang perlu dilakukan nih selama kalian merencanakan project tersebut. Terus mungkin aku juga mau kasih tahu hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bikin deadline-nya. Mungkin ya buat di minggu ini, karena kita mau marketing campaign launch di hari Jumat di jam 1 itu sudah ada deadline untuk strategic meeting, misalnya strategic meeting dengan stakeholder ini ya. Nah ini yang paling penting nih, yang paling penting coba diwarnainnya warna merah biar kelihatan urgent ya, penting banget gitu. Mungkin dia akan berjalan hampir 2 jam gitu, bisa diatur waktunya gitu. Gitu ya. Ini nanti bisa disesuaikan lagi fokuskan mungkin setelah jam 1 mau ngapain nih, misalnya kalian di bawah ini di jam 12 ya, misalnya di jam 12 sampai jam 1 mau break ya, biar nggak ada tim yang hubungin kalian, ditandain dulu nih, di blok dulu kalian mau break di jam segini, di break mungkin warna ungu ya gini, di break. Jadi dari tim-tim yang lain pun bisa aware kalau kalian nggak mau diganggu nih di jam segini karena lagi break gitu. Diduplikat lagi, ditambahkan ke hari selanjutnya gitu. Kemudian mungkin setelah jam 2 mau ada kegiatan apa lagi bisa ditambahkan ya. Kalau misalnya kalian ada blocking time lagi, misalnya mau di blocking lagi untuk mungkin brainstorming session gitu ya, kalian bisa tambahkan lagi, ini mungkin diwarnain yang berbeda. Kalian brainstorming kan mungkin bareng tim yang lain ya, jadi nggak cuma sendiri, mungkin diwarnain warna kuning. Sorry diulang ya, di sini diwarnain warna yang berbeda, dan mungkin kalian
kalian bisa invite lagi nih siapa yang mau kalian ajakin brainstorming untuk di sesi ini. Gitu. Kita warnain warna kuning. Oke, brainstorming mungkin bisa mau makan waktu lama ya, bisa jadi sampai jam 4 atau jam 3 bisa disesuaikan. Gitu. Nah, ini nanti minta tolong teman-teman untuk tugasnya itu bisa bikin timeline seperti ini untuk waktu seminggu mungkin bisa dalam waktu weekdays ya, working out, hari kerja, jadi dari hari Senin sampai Jumat. Silakan dibikin timeline seperti ini, disesuaikan kalian projectnya apa, lalu blocking tentangnya terkait apa, lalu tas-tasnya apa aja nih, tas-tas yang perlu dikerjakan apa, lalu apakah perlu untuk meeting dengan tim-tim yang lain, bisa disesuaikan warnanya juga, dan yang paling penting adalah deadline-nya. Gitu, nanti bisa disesuaikan dengan proyeknya masing-masing. Gitu sih. Kalau untuk proyeknya ada ketentuannya nggak, Fenty? Misalnya kalau proyeknya kayak kegiatan sehari-hari gitu, maksudnya kayak persiapan ulang tahun atau persiapan jalan-jalan. Nggak apa-apa, bisa bebas. Jadi mungkin kalau persiapan ulang tahun, mungkin di week pertama kalian mau persiapan apa dulu nih? Mungkin di hari pertama mau fokus research dulu, mungkin toko yang mana nih yang menyediakan kue-kue yang menarik mungkin, terus atau mungkin hampersnya apa aja nih, atau goodie bag buat tamu apa aja gitu kan. Jadi itu semuanya bisa disesuaikan dengan proyek masing-masing gitu. Jadi nggak apa-apa ya, aku tadi lihat ada yang nanya soalnya. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman soal tasnya? Boleh ulang cara nambah tasnya. Cara nambah tas ya. Nambah tasnya itu, kalau misal tampilannya gedenya kayak gini, tasnya itu di sebelah kanan ini ada logo centangnya tas gini. Jadi kita klik, terus nanti di sini ada tambahan add a task ini. Terus mungkin kita tambahin tasnya apa ya? Ini kita stop dulu, tambah tasnya mungkin research potential client misalnya ya, potential client. Udah ini udah jadi tasnya kita. Ini tinggal di drag aja, diklik terus di drag ke dalam blocking time-nya kita gitu. Gampang ya, sederhana banget. Jadi nanti kita bisa tahu nih, misalnya mungkin pagi-pagi baru bangun nggak tahu aku ngapain hari ini. Oh, kemarin aku udah sempat rencanain nih hari Rabu mau fokus time untuk ngerjain research potential client gitu. Jadi lebih enak melihatnya. Oke, nah kalau teman-teman udah selesai ngerjain tugas, ya ini ada yang nanya, ada yang kalau udah ngerjain tugas gimana? Jadi ini nanti setelah ngerjain tugas, teman-teman bisa save dulu aja karena memang formnya sekarang belum disediakan. Jadi disimpan dulu aja kerjaan yang sudah dikerjakan, nanti di day itu akan di-share Google Form di mana teman-teman bisa submit task-task dari day 1 dan juga day 2. Gitu. Oke, sudah clear. Oke, udah clear teman-teman? Sebelum buat Google Calendar, apakah perlu buat project timeline dulu? Sebenarnya bisa ya teman-teman, bisa sambil buka tadi seperti yang udah aku share juga di sini. Jadi kita bisa juga nih bikin project timeline dulu. Project timeline-nya di Google Sheet. Sebenarnya bisa ini dulu siapa namanya, sederhana dulu aja nih, misalnya kayak mau tahu misalnya di week pertama kalian mau bikin apa aja, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 nih ada conduct market research gitu. Nah itu nanti dipindahkan nih ke Google Calendar sama. Jadi sebenarnya metodenya bisa bervariasi ya, kalian bisa mungkin dari bikin di Google Sheet boleh, bikin langsung di Google Calendar juga nggak apa-apa gitu. Ini tadi untuk hasilnya ya, kira-kira seperti ini. Apakah harus menggunakan bahasa Inggris? Oke, nanti nggak perlu pakai bahasa Inggris ya, bisa fleksibel. Yang penting dikerjain dulu guys, bikin Google Calendar ini sih. Karena nanti tentunya ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman bisa nambah portofolio juga. Tapi tadi ada ya orang yang butuh nih bikin Google Calendar gitu. Oke. Sip.
sih, cukup jelas ya. Oke. Oke, kita langsung kasih lihat ini aja, fans, yang tasnya ya. Oke, tasnya ya. Tasnya itu tadi ini ya teman-teman. Tadi aku cek juga udah beberapa ada yang ngepost ya, ngepost IG story, nge-tag SGBVA dan juga mungkin boleh tag aku, Fenty Rohayani di IG, di Instagram juga ke Kasket ya, Kasket Revilia, itu bisa di tag juga. Kalian jangan cuma post IG story-nya doang ya, tapi kalian share juga apa yang dipelajari selama sesi ini gitu. Dan nanti di screenshot aja untuk IG story tersebut, di save dulu aja gitu. Jadi sama dengan nanti project timeline yang di Google Calendar juga di save dulu aja gitu. Nanti akan disubmit di form yang akan diserahkan besok. Oke. Harusnya ini udah cukup clear ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang masih bingung juga soal assignment-nya, boleh tanya ke moderator juga yang bakal ngontak setelah masterclass ini. Oke. Jadi selain itu juga teman-teman bakalan dapat sertifikat ya. Jadi kalau teman-teman yang ngerjain tasnya di 2 hari ke depan, itu juga akan dapat sertifikat of attendance ya. Oke. Nah, habis ini kita bakalan ada sesi Q&A juga ya, Fan, sama kamu. Tapi sebelumnya aku bakalan sharing sedikit lagi tentang sedikit sneak peek dari SGBVA course juga. Nah, sambil nunggu, Fenty mungkin boleh minum dulu, tapi teman-teman stay ya, karena untuk yang mau nanya banyak banget, Fan, kamu lihat di Q&A box itu pertanyaannya. sambil nunggu, sambil Fenty bisa pilih 3-5 pertanyaan yang kira-kira mewakili aspirasi teman-teman yang kepengen tahu lebih jauh. Sambil nunggu kamu pilih pertanyaan, aku mau sharing sedikit sneak peek